Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Bukti Nurwahyuni, NIM 233161026, Prodi Tadris Matematika kelas 1B. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai surat Makkiyah dan Madaniyah. Apa sih pengertian surat Makkiyah dan surat Madaniyah? Ciri-ciri dari surat Makkiyah dan Madaniyah beserta contohnya. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Kata Al-Makki berasal dari kata Mekah dan Al-Madani berasal dari kata Madinah. Kedua kata tersebut telah dimasuki huruf ya nisbah sehingga menjadi Al-Makki atau Al-Makkiyah dan Al-Madani atau Al-Madaniyah. Ditinjau dari asal katanya, Al-Makki atau Al-Makkiyah berarti yang bersifat Mekah atau yang berasal dari Mekah, sedangkan Al-Madani atau Al-Madaniyah berarti yang bersifat Madinah atau yang berasal dari Madinah. Sedikitnya ada 4 teori dalam menentukan kriteria untuk memisahkan nama bagi ayat Makkiyah dan Madaniyah, yaitu 1. Teori geografi, teori yang berorientasi pada tempat turunnya Al-Quran, sehingga Makkiyah adalah ayat atau surat yang turun di kota Makkah dan sekitarnya, sedangkan Madaniyah adalah ayat atau surat yang turunnya di kota Madinah dan sekitarnya. Yang kedua yaitu teori subjektif, yaitu teori yang berorientasi pada subjek yang dikitab atau dipanggil dalam ayat. Sehingga Makkiyah adalah ayat atau surat yang ditujukan kepada penduduk Mekah, sedangkan Madaniyah adalah ayat atau surat yang ditujukan kepada penduduk Madinah. Yang ketiga ada teori historis, teori yang berorientasi pada sejarah waktu turunnya Al-Quran, sehingga Makkiyah adalah ayat atau surat yang waktu turunnya sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, meskipun turunnya ayat di luar kota Makkah, sedangkan Madaniyah adalah ayat atau surat yang waktu turunnya setelah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, meskipun turunnya di Mekah dan sekitarnya. Yang terakhir yaitu ada teori analisis konten, teori yang mendasarkan kriterianya kepada isi dari ayat atau surat yang bersangkutan. Menurut teori ini, Makkiyah adalah ayat atau surat yang berisi kisah-kisah Nabi atau Rasul dan umat terdahulu, sedangkan Madaniyah adalah ayat atau surat yang berisi hukum hudud, faraid, dan sebagainya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri dan contoh dari ayat dan surat Makkiyah. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, di dalamnya terdapat kata kala. Contohnya pada Quran surat At-Takasur ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla saufa ta'lamun. Yang kedua yaitu di dalamnya mengandung ayat sajdah. Ayat sajdah adalah ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran yang bila dibaca disunahkan bagi yang membaca dan mendengarnya untuk melakukan sujud tilawah. Contohnya yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Yang ketiga yaitu terdapat kisah Nabi atau Rasul dan umat terdahulu kecuali surat Al-Baqarah. Contohnya yaitu terdapat dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 160-167 yang menceritakan tentang Nabi Lut dan kaumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat qaumul Lutinil mursalin. Idz qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun. Inni lakum rasulun amin. Fattaqullaha wa ati'un. Wa ma as'alukum alaihi min ajr. In ajriya illa ala rabbil alamin. Atatuna dzukrana minal alamin. Wa tadharuna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum. Bal antum qaumun adun. Qalu la illam tantahi ya Lutu latakunanna minal mukhrajin. Yang artinya, kaum Lut telah mendustakan para rasul ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sungguh aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia berbuat homoseks, dan kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu? Kamu memang orang-orang yang melampaui batas."
Mereka menjawab, "Wahai Lut, jika engkau tidak berhenti, engkau termasuk orang-orang yang terusir." Ciri yang keempat yaitu mengandung kisah Nabi Adam dan Iblis, kecuali Al-Baqarah. Contohnya pada Quran Surat Al-Isra ayat 61, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa qala asjudu liman khalaqtatina. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud, kecuali iblis. Iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Ciri-ciri yang kelima yaitu setiap surat yang dimulai dengan huruf hijaiyah, kecuali Al-Baqarah dan Ali Imran. Contohnya yaitu yang pertama, Alif Lam Mim, terdapat dalam surat Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, dan As-Sajdah. Yang kedua yaitu Alif Lam Mim Ra, terdapat dalam Quran surat Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, dan Al-Hijr. Yang ketiga Toha, terdapat dalam surat Toha. Yang keempat Yasin, yaitu terdapat dalam Quran surat Yasin. Yang kelima yaitu Kaf Ha Ya Ain Shad, yaitu terdapat pada surat Maryam. Lanjut pada ciri-ciri yang keenam yaitu mengandung seruan atau nida. Contohnya Quran surat Al-Kafirun ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, yang artinya katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Ciri-ciri yang ketujuh yaitu mengandung perintah untuk beriman kepada Allah dan hari akhir. Di samping itu, ayat-ayat Makkiyah ini menyeru untuk beriman kepada malaikat dan para rasul serta menggunakan argumen-argumen akal, kealaman, dan jiwa. Contohnya yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hadu wassabi'una wan nasara man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholiha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian, dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya dan mereka tidak bersedih hati. Ciri-ciri yang ke-8 yaitu berisi bantahan terhadap argumen kaum musyrikin dan menjelaskan kekeliruan mereka dalam menyembah berhala. Contohnya terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 191 sampai 192. Bismillahirrahmanirrahim. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Yang artinya, mengapa mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu apapun, padahal berhala itu sendiri diciptakan, dan berhala itu tidak dapat memberikan pertolongan kepada penyembahnya, dan kepada dirinya sendiri pun mereka tidak dapat memberi pertolongan. Ciri-ciri yang ke-9, mengandung seruan untuk berakhlak mulia dan mematuhi aturan syariat yang benar. Contohnya terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 151. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma baton
wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Yang artinya, katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, jangan mempersekutukannya dengan apapun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Ciri-ciri yang terakhir yaitu terdapat redaksi sumpah dan ayat-ayatnya pendek. Contohnya pada Quran surat Al-Asr ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Selanjutnya saya akan membahas mengenai ciri-ciri dan contoh ayat atau surat Madaniyah. Ciri-cirinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, setiap surat yang di dalamnya terdapat kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Contohnya terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Yang kedua, surat yang menyebutkan tentang orang-orang munafik dan keadaan mereka, kecuali surat Al-Ankabut. Ini termasuk surat Makkiyah kecuali 11 ayat dari awal termasuk dalam golongan Madaniyah. Contohnya Quran surat At-Taubah ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Yang artinya, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang makruh, dan mereka menggenggamkan tangannya kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Lanjut ciri yang ketiga yaitu terdapat di dalamnya tentang hukum-hukum faraid atau pembagian warisan, hudud, hukuman yang dijatuhkan dalam kasus tertentu, kisos atau hukuman pembalasan, dan jihad yaitu perjuangan dalam jalan Allah. Contohnya terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Yang artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ciri yang keempat yaitu menjelaskan tentang hukum syarah seperti hukum ibadah, muamalah, dan al-ahwal dan al-syahsiyah. Contohnya Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum agar kamu bertakwa. Ciri yang kelima yaitu seruan terhadap ahlu Alkitab, Yahudi dan Nasrani untuk mengikuti ajaran Islam dan mengenali kebenaran. Contohnya Quran surat Ali Imran ayat 199.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna min ahlil kitabi lamay yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Yang artinya, dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka, karena mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Ciri yang terakhir yaitu ayat-ayatnya identik dengan panjang-panjang. Contohnya pada Quran surat Al-Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu'u illa ma zakkaitum wa ma dzubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq al yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina famanit turra fi makhmasatin ghairu mutajanifil itsmin fa innallaha ghafurur rahim. Sekian penjelasan saya mengenai surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.